Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Radlu Yendra, SSI MSc, bersama dengan Radlu Institute. Kita terus mengudara mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Pada sesi ini kita akan melihat kembali suatu riset artikel yang berjudul Alpha Power Inverted Exponentiated Weibull Distribution. Kita coba lihat riset artikel kita. Nah, dalam suatu riset artikel yang telah kita pernah bahas sebelumnya, yang terbit di tahun 2024. Nah, ini dia. Suatu riset artikel yang berjudul Alpha Power Inverted Exponentiated Weibull Distribution with Application. Pada riset artikel ini diberikan suatu model peluang seperti pada persamaan 8. Pada persamaan 8 itu adalah fungsi densitas dari alpha power inverted exponentiated Weibull distribution. Dan ini telah kita bahas sebelumnya. Nah, pada saat ini kita akan menggunakan teknik Bayesian MCMC untuk menghasilkan mengestimasi parameter-parameter yang ada pada persamaan 8 ini. Ada persamaan, ada nu, ada eta, ada si, ada alfa. Dan akan kita lakukan dengan baik menggunakan Bayesian MCMC. Nah, apa itu model alpha power inverted exponentiated Weibull? Telah kita bahas sebelumnya. Silakan masuk kembali ke www.radoinstitute.com. Pada saat ini kita tidak akan bahas lagi, kita akan membahas Bayesian MCMC-nya. Oke, kita coba buka Bayesian kita, R kita. Nah, ini R kita. Ini R kita, ini ada data Z, ini data yang digunakan oleh riset artikel yang baru kita bahas tadi. Kita gunakan riset data yang sama, ini data kita. Nah, ini data Z kita. Data Z kecil. Nah, dengan diberikannya data Z, lalu kita akan jalankan program Bayesian MCMC kita. Dengan terlebih dahulu kita jalankan fungsi likelihood dari alpha power inverted exponentiated Weibull. Nah, ini dia. Yang kita sorot ini adalah program dari likelihoodnya. Kita run. Oke. Nah, untuk fungsi densitas peluang yang seperti persamaan 8 yang kita lihat tadi, ini dapat kita lihat seperti yang saya plot yang berwarna biru. Nah, yang berwarna biru ini adalah fungsi densitas peluang seperti pada persamaan 8. Persis persamaan 8, tapi kita tukar ke dalam bahasa R. Ini dia. Nah, yang warna biru itu kalau Anda lihat, di dia warna biru, itu fungsi densitas pada persamaan 8 pada riset artikel. Nah, lalu setelah itu kita akan coba runkan rantai Markov-nya dengan membakar 10.000 kali. Oke, dengan nilai prior. Nilai prior untuk variabel parameter U. Ini variabel untuk parameter T, ini adalah prior untuk parameter E, ini prior untuk parameter TA. Dengan nilai awal masing-masing parameter, 11 untuk parameter U, 1 untuk parameter T, 1 untuk parameter E, dan 1 untuk parameter TA. Kalau dalam riset artikel tadi U ini adalah alfa. Oke, ada tadi. Sedangkan parameter TA itu adalah nu. Parameter 3 adalah beta. Oke. Lalu kita akan jalankan untuk setiap parameter ini rantai Markov-nya dengan menggunakan rumus posterior adalah likelihood dikali dengan uh,
prior not informatif. Oke, ini untuk parameter U. Nah, keempat parameter ini akan kita jalankan dengan program yang sama, yaitu posterior sama dengan likelihood dikalikan dengan prior non informatif. Kita runkan sebanyak 10.000 kali. Oke, kita coba runkan kita runkan program ini, program Bayesian MCMC untuk alpha power inverted exponentiated Weibull distribution. Kita runkan. Oke, kita run, kita tunggu saja hasilnya. Nah, sedang jalan. Seperti biasa, dia akan memakan waktu yang cukup lama karena ini ada 1000 kali, bukan 1000, 10.000 pembakaran untuk masing-masing parameter. Kalau sebelumnya kita bahas alpha power generalized inverse power Rado Institute distribution, kalau hari ini kita akan bahas mengenai Bayesian MCMC untuk alpha power inverted exponentiated Weibull distribution. Oke, kita biarkan saja dia berjalan seperti biasa. Lalu kan kita lihat seperti apa hasil dari trace plot dan posterior density. Trace plot adalah menunjukkan gambar grafik yang tebal, menunjukkan bahwa dia konvergen pada satu bilangan, sedangkan posterior density-nya seperti grafik kurva lonceng, okay? Dengan parameter yang kita pilih nanti berada pada puncak yang paling tinggi. Kita biarkan dia jalan programnya, karena program Bayesian MCMC sekali lagi kita tegaskan memerlukan kesabaran karena pembakaran yang kita lakukan itu cukup banyak, 10.000 pembakaran. Kita bayangkan kalau 100.000 bagaimana? Mungkin bisa jebol kalau laptop tua ini ya, laptop tua. Jadi ada pengaruh juga pemakaian alat komputer, laptop. Kalau untuk Bayesian MCMC ini gunakanlah yang speknya tinggi, yang memiliki memori yang cukup banyak, oke? Karena proses pembakaran itu memerlukan spek yang tinggi untuk menghasilkan proses yang cepat. Jadi kita tunggu saja, kita lihat tunggu saja programnya jalan 10.000 kali. Wah, luar biasa. Kalau metode lain seperti metode maksimum likelihood, kita tahu itu hanya tergantung kepada matematik yang dalam, terutama nanti akan berhubungan dengan penyelesaian persamaan non-linear. Tentu kita akan dihadapkan kepada fungsi-fungsi yang rumit, sehingga diperlukan suatu teknik metode numerik untuk menyelesaikan persamaan non-linear tersebut. Salah satu persamaan numerik yang sering digunakan adalah Noether-Raphson. Dan sekali lagi Noether-Raphson pun juga akan berhubungan dengan pemrograman yang sangat baik. Tetapi kalau dia likelihood menggunakan maksimum likelihood, tidak selama proses seperti Bayesian MCMC. Kalau Bayesian MCMC ini kita lihat pembakarannya itu 10.000 kali untuk setiap parameter. Jadi kalau ada 4 parameter, ya akan menghasilkan pula nanti masing-masing 10.000 hasil parameter yang diterima. Lalu kan kita selidiki dengan menggunakan trace plot dan posterior density. Lalu kita akan coba jalankan density plot dan kumulatif plot untuk melihat kebaikan parameter yang dihasilkan oleh program Bayesian MCMC. Jadi jangan khawatir, Rado Institute akan terus bersama Anda bagi mahasiswa dimanapun berada, akan mengawal kemandirian riset, melakukan riset bagi mahasiswa Indonesia. Tentu saja harus diberikan contoh-contoh penyelesaian dari suatu riset artikel. Tidak mungkin rasanya mahasiswa mandiri melakukan penelitian kalau tidak ada contoh. Tidak mungkin rasanya. Jadi itulah tugas dari Rado Institute, memperbanyak kajian-kajian seperti ini yang kita share melalui dunia maya. Semoga sampai kepada mahasiswa Indonesia
ataupun peneliti-peneliti yang memerlukannya. Oke, saya rasa kita tunggu saja program ini berjalan. Kita tunggu saja, biarkan dia berjalan terus karena memang dia memerlukan waktu yang cukup panjang.
Oke, programnya jalan. Dan selesai, coba kita cek trace plot dan posterior density-nya. Kita coba cek sama-sama. Nah, ini dia. Jadi nampak ada program parameter alfa, ada C, ada eta. Oke. Ada alfa, ada nu, ada eta, ada C. Ini adalah parameter-parameter yang diperlukan dalam membahas masalah model peluang eh, alpha power inverted exponentiated Weibull. Dari trace plot ini nanti akan diwakili oleh satu nilai pada posterior density pada puncak dari gelombang. Kita dalam pemodelan, dalam mencari nilai sebagai wakil, kita cukup gunakan nilai mediannya saja. Oke, kita coba lihat parameter yang diinginkan. Alpha ini adalah 4 parameter yang dihasilkan. Kita coba lihat satu-satu nilai parameternya. Alfanya adalah alfa 33, nu-nya adalah 4,2, eta adalah 0,9 dan C adalah 2,32. 4 parameter ini yang dihasilkan oleh Bayesian akan kita uji dengan menggambarkan density plot dan kumulatif plot. Nah, sebelum kita membuat density plot, tentu kita harus tahu dulu fungsi densitas dari alpha power inverted exponentiated Weibull seperti pada persamaan 8. Jadi kita robah persamaan 8 tadi ke dalam bentuk suatu fungsi densitas yang dalam bahasa R. Kalau kita lihat yang berwarna biru ini adalah fungsi densitas dari alpha power inverted exponentiated Weibull. Nah, ini dengan parameter 1, parameter 2, parameter 3, parameter 4. Dan yang huruf besar ini adalah kumulatifnya. Kumulatif dari alpha power inverted exponentiated Weibull. Nah, kita coba gambarkan density plotnya. Oke, kita gambarkan density plot. Kita lihat kebaikan parameter dalam menangkap histogram data. Terang. Nah, ini yang hijau. Jadi kalau kita lihat yang hijau ini sangat cukup baik ternyata dalam menangkap mengcapture histogram. Sedangkan yang kumulatif plot kita lihat yang berwarna hijau putus-putus ini juga cukup baik menangkap kumulatif yang berwarna abu-abu itu adalah kumulatif hampiran dengan menggunakan rumus I kurang 0,5%. Oke, saya rasa kajian-kajian kita cukup menarik, memiliki tantangan yang sangat luar biasa karena kita sudah bisa mengembangkan berbagai teknik dalam estimasi parameter menggunakan Bayesian, MCMC maupun maksimum likelihood. Oke, saya rasa apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini cukup menarik. Kita jumpa lagi pada sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.